Oke, selamat di channel saya anak coba bersama gue di Toang Sehari segmen What New. Ngapain dulu cuy? Let's go guys. Alright guys, udah minggu lagi gitu ya. Perasaan baru kemarin minggu gitu ya. Sekarang sudah minggu kembali. Dan gue mau mengucapkan dulu ya, from the bottom of my heart, buat teman-teman yang udah purchase dan udah PO, pokoknya udah beli, udah contribute buat merchandise Anak Tua Play Original ya. Kalian telah mendukung kami dan ya terima kasih banyak lah pokoknya. Dan gue juga mau ingetin bahwa si jaket ini nih akan segera ditutup PO-nya untuk periode yang pertama di tanggal 5 Maret nanti. Jadi sok cus atunya. Langsung aja kalau sekarang kalian lihat video ini dan kayaknya pengen beli ini, harganya murah ya, cuma 250.000 doang. Silakan gas ya. Oke, so what's new? Kali ini gue sendirian karena Landy lagi tepar, lagi sakit ya. Biarkan Landy istirahat dulu. Jadi sekarang gue akan membacakan beberapa berita ini sendirian saja. Yang pertama, ini gue akan membuka dengan berita-berita yang mungkin cukup rame ya untuk di minggu kemarin ini, adalah mengenai Resident Evil 3 Remake. Dimana Resident Evil 3 Remake ini si Neng Jill Valentine sama si Nemesis ini banyak sekali menghiasi Instagram ya. Bisa di Instagram banyak banget. Salah satunya ini adalah beberapa screenshot dari Resident Evil 3 yang mereveal ya sosok dari monster dan artwork-artworknya. Di sini ada Nemesis, terus ada Jill Valentine juga. Wow, lihat cakep banget ya. Dan ada beberapa screenshot dari monster-monster di kalian lihat nih. Ini adalah cacing legendaris ya. Bukan game cacing itu ya tentunya. Dan ini ada monster juga di bawah, terus juga ada beberapa lighting yang lebih dilihatin nih secara screenshot. Dan di sini harusnya dirilis pada tanggal 25 Februari nanti gitu ya. Pas ini udah up dari tanggal 23 atau 22 gitu, gue lupa. Tapi yang gue perhatiin di sini adalah kenapa kok si Resident Evil Resistance-nya itu secara grafis tuh agak sedikit gitu, agak di bawah sedikit gitu. Gue ngerti kenapa. Mungkin karena dia hanya sedikit hanya sebagai kondimen kali ya, hanya sebagai pelengkap saja. Gue ngerti juga. Cuman grafiknya emang gak secakep yang Jill Valentine tadi sih di mata gue ya. Terus ini ada artworknya juga si Jill Valentine sama Carlos ya, Nemesisnya juga, dan ada beberapa karakter lainnya juga. Oh, cakep-cakep ya. Dan juga ada satu berita lagi mengenai Resident Evil 3 Remake ini, yaitu adalah demonya is on the way ya kan. Jadi udah di jalan nih guys. Gitu bentar lagi kalian akan bisa mencoba ya. Karena beberapa orang kayak nggak percaya, oh iya Resident Evil 3 Remake udah mau ada demonya lagi ya. Karena nggak keras banget Resident Evil 2 Remake tuh kayak baru kemarin banget aja gitu ya. Dan sekarang demonya udah mau ada lagi. Dan gue belum tahu apakah demonya akan sama seperti yang kedua kemarin, bahwa di limit ya 1 jam kalau nggak salah waktu itu. Cuman sekarang gue nggak tahu gimana. Cuman beberapa informasi juga mengenai video yang menunjukkan bahwa memang Nemesis ini katanya akan jauh lebih agresif. Kayaknya bakal seru banget sih. Jadi lebih action banget. Selanjutnya ada berita dari Crytek ya. Crytek sudah cukup lama gue gak denger Crytek. Buat kalian yang mungkin baru denger, Crytek ini sempat melambung tinggi namanya waktu itu di Crysis. Gamenya Crysis di PC dulu tuh gaming cakep banget tuh di zamannya. Dimana sekarang dia punya game namanya Warface. Ini adalah first person shooter yang udah ada di beberapa platform kayak PC, PS4, Xbox One. Sekarang itu akhirnya rilis di Nintendo Switch. Jadi buat kalian yang Nintendo Switch-nya belum ada game baru, salah satunya adalah Warface. Tapi satu-satunya hal kalau gue udah denger akhirnya rilis di Switch, satu aja, stabil aja ya, jangan seperti yang sudah tiba-tiba di Switch kacau gitu ya. Mudah-mudahan aman-aman aja. Selanjutnya ada berita dari Go Home Insanity ya, Fulang Insanity, di mana katanya harus di-delay dengan sangat terpaksa sampai Maret 2020. Padahal harusnya rilisnya bareng sama Dread Out 2 itu. Cuman ya mau gimana lagi, karena ada sesuatu hal jadi harus di-delay perilisannya. Jadi lumayan lama lagi sampai Maret. Tapi gini aja deh, kalau gue Aussiesoft, mudah-mudahan kalian semua bersabar ya. Mudah-mudahan kuat untuk menghadapi pasti ada cobaan di balik ini. Tapi mudah-mudahan dengan adanya delay ini semuanya akan semakin baik, dan pas rilisnya nanti akan semakin mantap gitu, oke? Dan Dread Out, buat yang nanya-nanya, bang Dread Out ya sabar ya gitu. Karena gue mengumpulkan segala macam tenaga, energi untuk gue mainin itu. Jadi gak usah bang gameplaynya dong, pakai facecam dong anjir. Kenapa sih pengen banget gitu ngeliat orang susah gitu ya, kelihatan ketakutan gitu, seneng gitu kalian. Kenapa sih gitu? Kan gue malu gitu. Oke, selanjutnya ada berita dari Xbox Series X. Jadi kalau ngomongin Xbox Series X, ini adalah merupakan sebuah pertempuran yang bisa dibilang sudah mulai memanas juga antara si Xbox Series X ini dengan PlayStation 5. Dan kayaknya so far sih orang-orang masih jauh lebih berharap sama PlayStation 5 ya menurut gua. Walaupun memang ini udah jelas ya, katanya tuh udah si Series X ini udah mengeluarkan beberapa
fiturnya dia dan juga beberapa performa luar biasanya dia yang ditunjang sama GPU-nya yang besarnya 12 teraflops, which is itu double yang dari yang sebelumnya, 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Terus juga 8K resolution bla bla bla, dan ada DirectX ray tracing juga yang akan menunjang tampilan visual yang pastinya luar biasa. Tapi yang paling membuat gue tertarik ya sama berita ini adalah Xbox Series X ini katanya akan punya backward compatibility untuk 4 generasi Xbox yang sebelumnya. Dan menurut gue ini adalah hal yang penting. Kalau menurut gue walaupun gak terlalu banyak, tapi Xbox punya loh game-game yang lumayan memorable buat gue dan emang keren-keren banget. Dan kalau punya backward compatibility bakal gokil banget sih. Mudah-mudahan PlayStation 5 tidak melewatkan yang satu ini karena bisa cukup memukul telak ya. Langsung selanjutnya nih dari game arcade, game jadul ya, itu adalah Streets of Rage. Jadi Streets of Rage ini gue pertama kali main jelas sama the one and only ya, teman gue sehidup semati Landy ya. Karena anaknya dingdong banget dulu ya. Jadi Streets of Rage ini cukup mewarnai tahun 90-an gue. Dan tiba-tiba aja terakhir itu berhenti di yang ketiga di tahun 94. Dan sekarang tiba-tiba dia mau ngerilis di 2020 ini. Dan katanya bakal ada di semua platform, yaitu PS4, PC, Xbox One, dan Nintendo Switch. Dan pastinya akan sangat seru di Nintendo Switch ya. Walaupun kalau kita lihat grafiknya, kalian lihat nih grafiknya ya. Waduh. Kayaknya memang tetap dipertahankan ya, dia side scrolling gini. Cuman gue cukup kangen sih. Kangen banget sama game-game kayak gini. Mudah-mudahan seru ya. Mudah-mudahan oke gitu ya. Selanjutnya kita akan ngomongin Two Point Hospital, dimana ini merupakan game yang lumayan menarik juga, seru juga ya, The Sims tapi hospital gitu. Jadi The Two Point Hospital ini akhirnya dirilis buat PS4, Xbox One, dan Nintendo Switch. Dan lagi-lagi gue mau kasih highlight buat Nintendo Switch karena menurut gue di Nintendo Switch main game ginian itu akan lebih seru sih kalau menurut gue ya. Karena nggak tahu kenapa ini enak aja buat buang waktu gitu. Jadi Two Point Hospital di Nintendo Switch kayaknya oke. Mudah-mudahan sih gak ada masalah sama performanya ya. Mudah-mudahan. Lalu selanjutnya ada berita dari Rainbow Six Siege, di mana Rainbow Six Siege ini katanya akan mungkin ada gratisannya. Dan ini cukup mengagetkan buat gue karena ternyata reaksi dari teman-teman dan gue juga lihat di forum-forum, ternyata mereka lebih tidak mendukung, tidak terlalu mendukung untuk bisa free gitu. Kenapa? Karena mereka yang udah beli, mereka yang udah cukup familiar dengan komunitasnya dan udah dedicated kali ya sama komunitas Rainbow Six Siege ini, merasa kalau di free in itu semakin liar gitu, semakin jadi tidak terkendali, toxic dan lain-lain. Jadi mereka lebih baik yaudah dia mending bayar aja deh. Walaupun katanya mereka yang udah pernah beli setelah ini jadi gratis tuh mereka tetap dapat komplimen, dapat privilege. Ada beberapa hal yang mereka dapetin dan yang main gratis tuh nggak dapetin. Cuman tetap kebanyakan orang lebih baik nggak usah digratisin katanya. Gue juga kurang ngerti, tapi mungkin mereka ingin melindungi komunitasnya ya. Gitu. Selanjutnya ada Samurai Jack Battle Through Time. Jadi kalau ngomongin Cartoon Network gitu ya, Cartoon Network tuh cukup mewarnai masa kecil gue gitu ya. Buat kalian mungkin ada beberapa yang nggak ngerti film kartun apa aja yang ada di Cartoon Network, itu salah satunya adalah Samurai Jack. Dimana Samurai Jack ini ya, lihat ya, si tampangnya ini mirip banget sama profesornya dari Powerpuff Girl gitu. Menurut gue kayak ya udah itu profesornya dibikin jadi samurai gitu. Jadi ada alternate universe-nya gitu. Tapi intinya di berita ini adalah Soleil ini yang bikin Naruto to Boruto ya di 2018 kemarin, ini akhirnya menggarap game ini gitu. Jadi game ini mungkin kalau gue pikir akan cukup seru ya, karena akan action banget. Dia juga yang garap Dead or Alive sama Ninja Gaiden franchise. Jadi kalau menurut gue cukup kayaknya seru nih. Udah lama banget juga nggak lihat game-game dari kartun dibikin jadi game gitu ya. Samurai Jack Battle Through Time, mudah-mudahan seru dan asik. Jadi yang selanjutnya ini adalah info dari Predator Hunting Grounds. Ini adalah sebuah game Battle Royale sebenarnya yang kemarin di TGA udah pernah dikasih tahu juga, di Woro-Woro juga, dan akhirnya sekarang akan mendapatkan a trial weekend buat PS4 dan PC ya. Dan sepertinya kalau gue sih ngelihatnya ya, ini kan nanti 27 sama 29 Maret ya, 3 hari si trialnya. Dan gue cukup excited karena ngelihatnya kayaknya seru juga ternyata ya. Dan gue juga punya koneksi khusus gitu loh kayak sama Predator. Predator kan monster-monster gimbal gitu. Di zaman Arnold Schwarzenegger. Anjir, gila jadul banget ya. Gue sih cukup menungguin sih dan bakal coba kayaknya trialnya gitu ya. Yang selanjutnya yaitu adalah terusan dari Anthology ya, yang kemarin udah series Anthology yang ngeluarin Man of Medan ya, yang gue bikin gameplaynya bersama cewek-cewek ya. Silahkan dilihat kalau belum nonton. Ini ngeluarin yang terbaru adalah Lil Hope ya. Lil Hope ini udah sempat di spoil sedikit di endingnya Man of Medan kalau nggak salah, dimana
Ini menjadi cerita baru juga, dan bisa dilihat ini screenshotnya sama banget sama yang ada di endingnya kalau nggak salah ya. Gue sih harapannya gini aja sih, mudah-mudahan ini lebih seru, karena kalau ngomongin Man of Medan seru tapi gue ngerasa agak anti klimaks. Jadi mudah-mudahan Little Hope ini bisa memenuhi apa yang kurang di Man of Medan, dan harga pasti teman-teman mikirin harga karena gameplaynya lumayan pendek ya sebetulnya. Mudah-mudahan harganya masih oke lah, cocok gitu ya. Oke, selanjutnya ada ini dia nih, A Hero Nobody Knows ya. Join the Hero Association with a One Punch Man Saitama ya kan. Jadi banyak yang nanya, bang lu bakal nge-review One Punch Man gak? Ya sayangnya kayaknya enggak gitu, karena selain gue gak dapet juga review code-nya, tapi bukan itu sih alasan utamanya, lebih ke gue gak bisa gitu nge-review game-game fighting karena gue gak ada basic game-game fighting, dan takutnya juga gak memuaskan reviewnya. Tapi Drizzy Monday sama Jagat tuh yang bakal nge-review, dan menurut gue ini akan menarik ya, karena gue ngelihat beberapa previewnya sih ini tidak seperti game tarung-tarung biasa ya. Kayaknya ini agak sedikit menarik konsep gameplay mekaniknya. Jadi menurut gue sih tunggu aja lah ya dari Talem atau nggak Jagat, mudah-mudahan sih oke. Dan selanjutnya Dead by Daylight ya. Dead by Daylight ini katanya di spring ini bakal launching yang versi mobile-nya gitu, yang dirilis, yang digarap sama NetEase ya. Jadi Dead by Daylight ini adalah game yang cukup menarik dan sempat dibikin beberapa rip-off-nya lah katakanlah di Android, dan sekarang akhirnya versi mobile-nya akan really release gitu ya, Dead by Daylight. Mudah-mudahan sesuai harapan ya, mudah-mudahan sih. Oke, selanjutnya tentang berita gamenya dari Platinum Games yang kemarin udah sempat kita tebak ya, Bayonetta kah, apakah Nier Automata 2 kah gitu ya. Ternyata adalah Project GG. Bukan rokok ya, tapi GG-nya ya. Bukan istrinya Raffi Ahmad juga. Oke, Gary. Jadi Project GG ini adalah game yang akhirnya dikonfirm sama Platinum Games, dan bisa kita lihat di sini ada beberapa screenshotnya, dan menurut gue sih kalau gue judge by screenshotnya ini bakal jadi game yang agak-agak robot-robot juga ya, karena di endingnya ini ada kayak makhluk semacam kayak Ultraman sih di mata gue ya. Dan dia lagi kayak mau nyentuh makhluk besar, jadi ini bener-bener terus bawahnya ada kota gitu, jadi bayangan gue kayak Ultraman. Jadi nggak tahu lah ya. Dan yang pasti ini sudah menjawab bahwa bukan Bayonetta maupun bukan si Nier Automata 2. Mudah-mudahan sih bagus ya, kalau Platinum Games kayaknya bagus-bagus aja sih game-game menurut gue ya. Oke, selanjutnya ada The Wonderful 101. The Wonderful 101 ini di Kickstarter ya. Di Kickstarter ini akhirnya udah rampung, dan akhirnya dapat release date yang udah dikonfirm juga. Katanya bakal rilis di Mei dan Juni, antara Mei dan Juni lah. Baik di Jepang, ada yang di US, Euro, beda-beda sih tanggalnya. Cuman yang gue pengen shout out adalah mengenai Toge Production yang bikin Coffee Talk. Dia juga bikin Kickstarter dan gila, fundingnya gila sih menurut gue. Gue appreciate that man, karena luar biasa, dia dapetin duit banyak banget karena nggak di limit. Bahkan yang gue tahu yang terakhir itu yang didapetin sama The Wonderful 101 sama yang didapetin sama Toge itu masih gede yang didapetin sama Toge Production untuk si Coffee Talk, karena Coffee Talk luar biasa sih. Kalau menurut gue itu game yang cukup ini gue rampungin aja di berita-berita terakhir untuk menutup segmen ini. Yang pertama itu adalah dari Borderlands movie, katanya bakal dapet adaptation buat movie. Dan yang jadinya seru sebetulnya adalah karena Lionsgate ini mempercayakan film ini sama si Eli Roth, dimana Eli Roth ini adalah seorang director yang ya dibilang bagus amat juga enggak, dibilang jelek ya masih watchable lah filmnya. Ada Cabin Fever, Hostel, sama Death Wish-nya si siapa namanya, Bruce Willis. Ya film-filmnya nggak terlalu wah-wah banget. Jadi Cabin Fever ini adalah film horor yang ada komedi-komedinya. Dan kalau kita ngomongin Borderlands, salah satu hal yang menarik dari Borderlands adalah ya si skrip komedinya juga menarik kalau menurut gue. Jadi mungkin karena hal itu juga, dan ini bakal gore juga harusnya. Gue sih cukup menunggu ya, walaupun di direct sama Eli Roth gitu ya, dan cukup banyak orang yang meragukan Eli Roth di sini. Kalau gue sih cukup ya udahlah kita tunggu aja, mudah-mudahan sih sesuai. Tapi kalau nggak sesuai ekspektasi juga ya udah banyak juga, masa nggak kebal-kebal juga lah. Selanjutnya masih permovian, yaitu adalah dari Monster Hunter, di mana Monster Hunter ini akhirnya mendapatkan poster baru ya yang reveal, dan wajahnya Mila Jovovich yang mewarnainya. Jadi dia di sini lagi megang si Giant Jawblade yang benar-benar sangat Monster Hunter banget sih gue bilang, dan semua settingannya Monster Hunter banget. Cuman entah kenapa, karena ini yang garapnya juga direkturnya juga sama yang bikin Resident Evil, yang dipakai juga Mila Jovovich gitu ya. Jadi di mata gue tuh kayak ya Resident Evil aja gitu. Tapi menurut gue pada akhirnya Monster Hunter ini akan menjadi film yang full action sih, kalau kita mengingat Resident Evil di tangan ini gimana juga. Jadi kalau gue ngelihat Mila Jovovich di sini di Monster Hunter, ekspektasi kalian udah deh, kalian fokus sama actionnya kalau menurut gue gitu. Dan untuk menutup segmen ini gue akan membahas game
gratis dari PS Plus untuk bulan Maret yang nampaknya lumayan membuat hati teman-teman senang ya, karena datang Shadow of the Colossus dan Sonic Forces. Jadi Shadow of the Colossus ini adalah merupakan game yang sangat legendaris ya menurut gue. Sempat dibahas juga di podcast Game of Decade bareng sama TLM dan teman-teman yang lain, bahwa memang Shadow of the Colossus ini merupakan game yang sangat legendaris dan wajib kalian mainin. Dan kalau kalian yang belum sempat mainin, ini adalah waktu yang paling benar dan paling tepat. Dan banyak yang nanya, bang, ini tuh remaster apa remake sih? So gue bakal sedikit bahas di sini bahwa Shadow of the Colossus ini adalah game remake untuk PS4 ya. Jadi waktu dari PS2 ke PS3 itu kan sempat juga di rilis dari PS3, dan itu adalah remaster, men. Jadi itu remaster setelah dari PS3, asetnya itu diulang lagi dari nol buat di PS4. Cuman gameplay wise-nya tidak dirubah sama sekali. That's why mungkin kelihatan seperti remaster gitu. Padahal semuanya diulang dari nol. Cuman memang gameplay wise-nya persis. Jadi ya terlihat seperti remaster, itu remake. Jadi jawabannya adalah Shadow of the Colossus yang buat di PS4 adalah remake. Dan Sonic Force ini mungkin karena Sonic juga mau rilis ya, lagi tayang gitu ya. Jadi akhirnya Sonic Force ini yang dikeluarin. Menurut gue cukup oke lah. Jadi orang-orang harusnya masih related ya abis nonton, wah Sonic nih gitu. Dan Sonic Force ini cukup menarik karena lu bisa bikin Sonic lu sendiri kalau nggak salah ya. Cukup menarik untuk free game PS Plus kali ini. Dan cuman 2 game, biasanya suka ada 3 ya, ada bonus-bonusan, ini nggak ada, cuman 2 doang so far. Jadi ya, tapi dua-duanya bagus kalau menurut gue untuk bulan ini. Oke, so akhirnya selesai juga ya. Mungkin agak sedikit panjang karena banyak yang seru-seru ya. Jadi ya gue bahas ini semua. Jadi buat teman-teman yang nonton ini, bang kok judulnya apa, isinya apa, ya memang gue bawain banyak berita di dalamnya. Jadi tonton aja, kalau nggak suka ya skip ya. Kalau nggak suka banget ya nggak usah ditonton gitu ya. Oke, so kita jadi berita angsa. Semoga ini bisa menambah insight ya buat minggu kalian mengenai informasi video game di akhir minggu kemarin. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Anak Tua kalau kalian suka dengan video-video yang gue bikin. Jangan lupa juga buat like, komen, dan yang paling penting adalah share karena berbagi itu indah, teman-teman. Jangan lupa juga follow Instagram Anak Tua di @anaktua_, di mana berita-berita ini datang ditulis sama Lendi seperti biasa. Dan merchandise ya, cepetan 5 Maret tutup ya. Untuk periode 2-nya tungguin aja. Oke, gitu aja dari gue. Play original, bagaimana original, dan jangan lupa bersyukur. Bye bye.